ini cepot atau raja begitu. Kalau 0 sampai 10 nilainya berapa nih? 100 Ya, hari. tadi kan umumnya yang mengatakan untuk sementara gagal ya. 0 ya. Ya gagal. Yang dibangun baru opini ya? Ya artinya Bukan penilaian kerja ya, karena Bang? ada parameternya dari aturan kan. Ya. Ya, dari beberapa yang memang berkaitan dengan kebijakan beliau sendiri yang tidak konsisten, lalu tidak menghormati mitra kerja, dan bukan hanya di tataran hubungan dengan legislatif, tapi di internal eksekutif pun sepertinya tidak harmonis ya, terutama. Apa tadi? Orang tadi ngomong apa? Copet? Hah? Raja copet? Copet? Tapi ada jejak digital loh dari Bapak Eka Santoso. Eka Santoso tersangka Kafling Gate. Mantan Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan dana kafling untuk anggota DPRD periode silam. Saya bertanya nih, dengan nada lembut, si Bapak kini ex-koruptor ya, yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi, bahkan katanya kinerja dari Kang Deddy Mulyadi itu 0 atau gagal total, tidak konsisten, tidak menghormati mitra kerja. Tapi jejak digital dari Bapak kini ada ya. Terus ada berita dari detiknews.com, ex-ketua DPRD Jawa Barat kembalikan dana korupsi sebesar 250 juta rupiah. Kemudian dari ICW, kasus dana kafling Kejati periksa Eka Santosa. Kurdi Mukri dituntut 5 tahun penjara. Udah, itu aja beritanya. Wah, ada berita nih guys. Apakah program yang diagung-agungkan oleh KPAI bisa merubah watak perilaku anak ini menjadi seperti ini? Alhamdulillah, selepas pulang dari barak militer, jadi banyak perubahan. Selalu mempersiapkan keperluannya sendiri dan tidak tergantung lagi sama mamahnya. Tidur jam 9 malam, merapikan tempat tidur sendiri, sholat, ibadah, persiapan untuk sekolah, nyetrika baju sekolah sendiri, olahraga, sarapannya susu dan roti. Untuk KPAI, lihat ini, fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi. Ada perubahan dari berbagai macam faktor dari si anak ini. Hai semuanya, perkenalkan, saya dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau sering disingkat dengan FKIP Universitas Mula Warman. Nama saya Ibu Makrina Tindangen, tetapi sering orang memanggil saya dengan nama singkatan Bu Makrin. Kali ini saya ingin menanggapi terkait kebijakan barak militer yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Ya. Apakah Ibu setuju mengenai penerapan barak militer yang dilakukan oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi? Secara akademik saya setuju. Saya tadi mengatakan alasan saya itu adalah secara akademik. Karena apa? Saya akan meninjau dari sisi akademik. Kebijakan barak militer dari Pak Deddy itu sebenarnya ingin mengubah perilaku siswa yang belum sesuai menjadi sesuai. Ya. Nah, sekarang saya ingin menanggapinya dari segi akademik. Berarti kita akan menggunakan yang namanya teori belajar perilaku. Karena tadi saya bilang kata kuncinya yang dilakukan oleh Pak Deddy itu adalah perubahan perilaku dari yang belum sesuai menjadi sesuai. Salah satu teori belajar perilaku yang populer yaitu teori belajar perilaku dari Ivan Pavlov. Apa yang dilakukan oleh Ivan Pavlov untuk merubah perilaku yang belum sesuai menjadi sesuai, yaitu dengan menerapkan yang namanya unconditioning stimulus.
Apa yang dimaksud dengan unconditioning stimulus? Yaitu perlakuan yang belum biasanya dilakukan selama ini, itu menjadikan perlakuan yang akan dilakukan atau dilakukan untuk mengubah perilaku seseorang. Jadi, kebijakan Pak Deddy Mulyadi terkait dengan barak militer, kalau kita samakan dengan apa yang dikatakan oleh Ivan Pavlov, itu adalah merupakan unconditioning stimulus. Karena apa? Karena apa yang dilakukan itu adalah merupakan perlakuan rutinitas kita selama ini. Sehingga barak militer ini menjadi unconditioning stimulus. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, bagaimana kalau kita kaitkan dengan bahasa gaul saat ini, itu adalah apa yang dilakukan oleh Pak Deddy itu sebagai out of the box. Artinya apa? Out of the box itu kan berarti keluar dari kebiasaan kita selama ini. Nah, keluar dari kebiasaan kita selama ini itu adalah dari stimulus yang selama ini kita gunakan, itu kita tinggalkan, lalu kita mengambil stimulus yang selama ini belum kita lakukan, yaitu barak militer. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa barak militer itu merupakan unconditioning stimulus untuk mengubah perilaku siswa yang belum sesuai menjadi perilaku yang sesuai. Begitu ya tanggapannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sepertinya ibu ini lebih cocok ya jadi ketua KPAI. Menurut saya ya, ibu ini lebih cocok kayaknya, pengetahuannya lebih luas. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Kemudian disimpulkan menjadi suatu kesatuan. Ibu Makrina, ibu ini seorang dosen dari FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mula Warman. Memberikan pandangan yang menurut saya sangat cerdas tentang kebijakan militer Kang Deddy Mulyadi. Ada persetujuan di situ mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tadi saya sudah tampilkan video seorang siswa yang mana kebiasaannya itu berubah total setelah mengikuti program barak militer. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Makrina. Kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak menjadi rutinitas setelah mengikuti program barak militer, kebiasaan baiknya itu sudah menjadi rutinitasnya sehari-hari. Tidur jam 9 malam, kemudian merapikan tempat tidurnya sendiri tanpa dibantu oleh siapapun. Rajin ibadah. Kalau sebelumnya si anak ini mungkin ibadahnya kurang atau bolong-bolong, nggak rajin, nggak rutin, tapi setelah mengikuti program barak militer, si anak ini jadi rajin sholat dan sudah menjadi rutinitasnya setiap hari. Kemudian untuk persiapan ke sekolah setelah mengikuti pendidikan di barak militer, kalian lihat nyetrika baju sendiri. Kemudian olahraga. Mungkin sebelumnya kalau mau olahraga itu harus dipaksa dulu oleh orang tuanya. Si anak ini sudah tahu tanggung jawab atau kewajibannya seperti apa, yaitu harus berolahraga. Kemudian sudah rajin sarapan setiap hari sebelum berangkat ke sekolah. Jadi sesuai dengan penjelasan dari Ibu Makrina dengan kebiasaan dari salah satu pelajar yang saya sudah tampilkan videonya tadi. Kembali lagi, kalian setuju nggak sih kalau ketua KPAI digantikan oleh Ibu Makrina ini? Ibu ini seharusnya yang layak menjadi ketua KPAI atau Komnas HAM. Denny Cagur, Abel, KPAI, Komnas HAM. Dengar ya, ini yang bicara ibu dosen senior.